Jadi jangan asal setiap orang diterima. Benarkah bagaimana rekam jejaknya di dalam meniti kehidupan politik? Itu juga harus dipertimbangkan. Bukan asal orang bisa punya uang, bisa masuk, bisa punya uang, bisa mencalonkan apa saja. Ini nggak benar, Mbak. Akhirnya nanti demokrasinya menjadi transaksional. Semua diperjualbelikan. Kalau suara rakyat sudah diperjualbelikan, apapun di negara ini akan diperjualbelikan termasuk. Aduh Pak, kok coba polo kamu jangan mukulin saya kapok Pak, saya kapok. Ngapain kamu pakai main-main kayak begitu? Pura-pura kesurupan kayak begitu. Saya juga pengen jadi lurah Pak. Wes ya biarin ya. Tadi kita sudah janji. Siapapun boleh memilih dan boleh dipilih. Jadi istri saya boleh mencalonkan? Boleh, wong dia mau kok. Oh ya sudah kalau begitu. Malah orang mikir, saya nggak mikir kalau istri saya malah kreatif begitu. Padahal cuma seorang pembantu rumah tangga loh mencalonkan diri. Ya sudah kalau memang begitu, kalau diterima ya terima kasih Mbah. Saya takut nanti mau permalukan saya Ya sudah, saya daftar. Jadi Blegoh mau mencalonkan diri menjadi lurah juga. Iya Mbah. Oh ya nggak apa-apa. Ya sudah, duduk dulu di sana ya. Duduk dulu, maka dari itu saya nanti akan saya catat, setelah itu nanti kita lakukan pilihan. Terima kasih Mbah, ayo Pak kita duduk di sana. Wah kamu tuh aneh-aneh mau mencalonkan diri juga kayak begitu. Ayo siapa lagi? Saya Mbah. Ini siapa ini? Saya Syah Marni. Boleh kan Mbah saya mencalonkan diri menjadi lurah? Boleh. Asik, kasih. Oke deh. Saya akan tunjukkan potensi saya Mbah. Baiklah kalau begitu memang aturannya setiap calon harus mampu menunjukkan potensinya. Oh saya siap Mbah, potensi saya siap. Oke deh, oke. Iya. Baiklah saya akan menunjukkan potensi saya di dalam menari dan menyanyi. Maka dari itu nanti bisa lihat sejauh mana potensi saya. Jangan lupa nanti semua warga Bangun Jiwo memilih saya menjadi lurah. Oke? Pasti deh kalau nanti saya yang jadi lurah sesuatu banget. Tolong Mbah agak nyingkir dulu daripada nanti kena kaki. Ini mau menari apa kuda mau lari ini? Ya udah aku nyingkir. Baiklah ya. Jangan lupa sekali lagi entar kalau sudah masanya pilihlah aku. Gimana Mbah? Pencalonan saya diterima? Baik. Diterima, masuk. Pasti saya nanti akan mencoblos pertama kali. Saya yang akan memilih pertama kali. Saya menjadi juru kampanye kamu nanti. Saya siap. Loh Mbah itu namanya juga nggak adil Mbah. Katanya si Mbah mau mendukung istri saya. Kok jadi mau juru kampanye itu? Lah istri kamu kan kayak gitu. Wah ya saya pilih yang ini. Ini nanti dulu ini sudah pada nggak bener ini. Wah gayane. Mbak tolong agak mundur dikit Mbak. Wah pura-puranya nggak mau lihat. Iki atau ini kok iki. Sudah nggak bener. Memang aturan demokrasi siapapun berhak memilih, siapapun berhak dipilih. Tapi bukan berarti kebebasan yang sebebas-bebasnya setiap orang bisa mencalonkan diri. Semua harus ada aturan bahwa pencalonan diri itu tentu ada ukuran-ukuran, ada matriksnya. Matriks ki apa ukuran?
meteran. Itu jadi tidak asal setiap orang boleh mencalonkan diri. Siapapun memang boleh tapi harus diukur artinya punya kompetensi, punya kemampuan, punya bekal-bekal potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak ya kayak begini ini asal semua diterima. Akhirnya apa yang namanya fit and proper test itu hanya sekedar lip service. Harus diuji benar, harus dia kaji benar apakah layak atau tidak menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya seperti saat ini yang hanya prosedural, asal syarat-syarat formal diterima, asal syarat-syarat formal memenuhi syarat diterima menjadi calon begitu saja. Inilah biang bubrahnya tatanan negara kita, Mbak. Jadi jangan asal setiap orang diterima. Benarkah bagaimana rekam jejaknya di dalam meniti kehidupan politik? Itu juga harus dipertimbangkan. Bukan asal orang bisa punya uang, bisa masuk, bisa punya uang, bisa mencalonkan apa saja. Ini enggak benar, Mbak. Akhirnya nanti demokrasinya menjadi transaksional. Semua diperjualbelikan. Kalau suara rakyat sudah diperjualbelikan, apapun di negara ini akan diperjualbelikan. Termasuk kebenaran dan keadilan pun akan diperjualbelikan, Mbak. Saya nggak habis pikir ketika Simbah misalnya contoh itu. Contohnya istrinya Karyo. Lah wong dia seorang pembantu buta huruf sekolah aja enggak kok daftar calon lurah kok diterima. Ah memangnya nanti kalau nulis terus mau nulis apa? Ya digambar no. Kok digambar? Enggak apa-apa, enggak bisa nulis ya pakai lukisan. Digambar kan bisa. Ah, kayak begitu apakah enggak bikin pusing? Hah? Kamu itu karena iri, karena kamu nggak berani, yang punya keberanian istri saya kamu iri. Kamu sebenarnya mau kepingin menghalang-halangi niat istri saya untuk menjadi lurah. Saya tidak menghalang-halangi, tapi saya menyadarkan kepada kita semua. Mari kita lihat yang benar. Kalau demokrasi itu memang kebebasan adalah nomor satu, tapi bukan kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan yang bertanggung jawab. Bukan sebebas-bebasnya menjadi liar seperti ini. Kalau ini bukan demokrasi tapi ini keliaran. Nanti yang terjadi hukum rimba. Tahu enggak? Udah kamu jangan banyak ngomong. Ini karena kamu terdorong iri dengan istri. Saya tidak iri. Tidak iri apa? Kamu saya yakin kamu iri kepada istri saya. Kamu tidak suka kalau istri saya menjadi lurah. Pasti itu yang terjadi. Enggak swear apa? Kalau begitu caranya ini tidak lagi pikiran yang berjalan, bukan lagi omongan yang berjalan, tapi ini kekerasan yang harus berjalan pada kamu, Bret. Ini rasakan apa yang tangan Karyo ini. Silakan, yuk. Katanya berdemokrasi malah berantem nih. Wah, jangan goblok tenan nih. Ini udah gak bener nih. Kan saya jadi bingung. Padahal saya keamanan. Tapi siapa yang mau saya amankan? Wong semua berkelahi. Semua
bertempur, semua tawar. Saya kan jadi bingung. Inilah bukti bahwa sesungguhnya kita belum dewasa, kita belum siap berdemokrasi.